Sulit sekali sih mas. Sering banget ya, sebelum masuk FNB itu udah nggak tahu udah berapa ratus lamaran. Kalau nyari kerja sekarang lebih susah sekarang. Sangat susah, kalau menurut saya sih susah ya. Kayak udah nge-apply lebih dari 50 perusahaan per minggunya itu kayak nggak ada panggilan. Bener-bener nggak ada panggilan. Pekerjaan di Indonesia saat ini sedang jadi barang langka. Banyak anak muda bahkan lebih dari itu kesulitan mencari kerja. Ya gimana mau dapat kerja, wong PHK di mana-mana. Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja mencatat per April 2025, 80 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lebih dari 70.000 buruh kehilangan pekerjaan. Namun, angkanya berbeda dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat jumlah korban PHK pada periode yang sama hanya 24.000 orang. Mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Payilitnya perusahaan raksasa di Indonesia membuat gelombang PHK di 2025 semakin besar. Seperti perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk Group atau Sritex Group yang dinyatakan bangkrut dan harus merumahkan lebih dari 10.000 pegawainya. Tak berhenti di Sritex, PHK besar-besaran juga terjadi pada industri media. Ribuan karyawan dari berbagai media terkena imbasnya akibat kondisi ekonomi yang tak stabil. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri memang cenderung melambat. Angkanya 4,87%. Turun dibanding triwulan sebelumnya yakni 5,02%, terendah dalam 2 tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, terutama di sektor formal yang mempekerjakan banyak kelompok pekerja berpendidikan menengah ke atas. Akhirnya, penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor mengalami penurunan. Alhasil, masyarakat menggantungkan nasibnya pada pekerjaan di sektor informal yang kerap tersisihkan dan diabaikan oleh pemerintah. Misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pekerja rumah tangga, tukang ojek, dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesia, masyarakat yang bekerja di sektor informal angkanya cukup tinggi. Per Februari 2025, 59,4% atau sama dengan 86 juta masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Angkanya tidak berbeda jauh di tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, orang yang mengalami PHK dari pekerjaan penuh waktu akan berusaha bertahan hidup dengan mengambil pekerjaan paruh waktu atau beralih ke sektor informal. Kita belum lupa ihwal membludaknya pencari kerja saat job fair di Cikarang, Kabupaten Bekasi yang berakhir ricuh pada akhir Mei lalu. Dalam pemberitaan Tempo, di job fair itu pemerintah membuka lebih dari 2.500 lowongan kerja dari 64 perusahaan. Namun jumlah lowongan tak sebanding dengan para pencari kerja yang jumlahnya mencapai 25.000 orang. Menurut laporan BPS, jumlah pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia masih sangat timpang. Di 2024 saja misalnya, jumlah pencari kerja tembus hingga 909.000 orang. Namun lowongan yang tersedia hanya 630.000 lowongan. Di 2023, saat masa pandemi COVID-19, bahkan angkanya lebih parah. Datanya menunjukkan setiap satu lowongan pekerjaan diperebutkan oleh 9 orang pencari kerja. Ini bukan soal angka saja, melainkan realitas sesungguhnya dari para warga yang merasakan sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang. Wah, sangat susah. Kalau menurut saya sih susah ya. Kayak udah nge-apply lebih dari 50 perusahaan per minggunya itu kayak nggak ada panggilan. Bener-bener nggak ada panggilan. Iya, rebutan lah ibaratnya. Sulit sekali sih mas. Pernah berapa kali ngelamar? Sering banget. Sering banget ya, sebelum masuk FNB itu udah nggak tahu udah berapa ratus lamaran. Kalau nyari kerja sekarang lebih susah sekarang. Oh, faktornya ya itu banyak penipuan di dalam gituan mas. Pengalaman Dimas, Rasih, dan Langgeng hanya potongan kecil suara dari banyaknya cerita warga yang merasakan sulit mencari kerja saat ini.
Tapi sekalinya dapat kerja harus menelan pil pahit dari sistem kerja yang buruk. Salah satunya adalah ijazah yang ditahan. Pengalaman ini dirasakan oleh Nurkolis, mantan pegawai salah satu gerai food and beverage yang ijazahnya ditahan oleh pihak perusahaan. Dia bercerita perusahaan menahan ijazahnya sebagai bentuk jaminan jika sewaktu-waktu ia melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan perusahaan. Akhirnya Nurkolis mengadukan hal ini kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer lewat live TikTok. Noel sapaan Wamenaker kerap melakukan live TikTok untuk menjaring permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Mas, kamu laporan, lantas kita mau sidak. Kamu konsolidasikan kawan-kawanmu, misalnya hari apa gitu. Kita udah ngelamar 5 kali nih, gagal-gagal terus karena nggak bisa nunjukin ijazah. Kan ada beberapa perusahaan yang harus nunjukin ijazah nih sebagai verifikasi doang, nggak ditahan. Ada yang kena dampak itu sih, jadi harusnya udah kerja karena ijazah masih ditahan. Padahal Kementerian Ketenagakerjaan sudah merilis surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang melarang praktik penahanan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja oleh perusahaan sejak 20 Mei lalu. Wamenaker Immanuel Ebenezer menyebut, perusahaan kerap melakukan penahanan ijazah untuk tujuan memerasi pencari kerja atau calon karyawannya. motivasinya yang pasti meres. Saya pastikan meres. Karena tidak ada motivasi yang lain lagi selain meres. Dan itu menurut kami ada kejahatan. Makanya kita bukan mengancam sebetulnya, tapi ini kewajiban negara untuk mendisiplinkan mereka atau memberitahu mereka bahwa praktek itu praktek ilegal. Gitu. Karena kalau seandainya mereka masih melakukan praktek ilegal, kita akan kenakan pasal berlapis. Pertama, pasal penggelapan 374, kemudian minta tebusan itu pasal pemerasan 368. Jadi kita pakai KUHP kalau seandainya mereka masih ngotot. Susahnya cari kerja bermuara pada satu permasalahan di Indonesia, yaitu pengangguran. Per Februari 2025, angka pengangguran di Indonesia berjumlah 7,28 juta atau naik 80.000 dibanding tahun sebelumnya. Lantas, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan warganya yang susah mencari kerja? Yang kita lakukan adalah job fair. Dan kita meminta nanti Perpres 57 dimaksimalkan dengan laporan dari perusahaan-perusahaan, itu memberikan kesempatan bekerja pada orang lain. Satu, yang kedua, kita juga nanti dalam penyerapan tenaga kerja ini kita punya BLK, kurang lebih BLK yang kita miliki ada 300 kurang lebih 300 BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, ya, yang punya Kemenaker sendiri, ada yang UPTP provinsi, tapi juga ada yang komunitas. Nah, kita akan maksimalkan untuk peningkatan kompetensi, mulai dari upskilling, reskilling, peningkatan kompetensi inilah yang penting nanti. Gak cuma soal skill yang perlu ditingkatkan, tapi tersedianya tempat bekerja juga menjadi faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab pengangguran dengan latar belakang pendidikan tinggi seperti sarjana hingga doktor di Indonesia dalam 1 tahun terakhir jumlahnya meningkat 1,77%. Kalau kita membandingkan rasio ketersediaan pekerjaan di Jepang pada April 2025, rasionya berada di angka 1,26. Artinya setiap 100 pencari pekerja terdapat 126 pekerjaan yang tersedia. Ekonomi Indonesia yang melambat sejak 2020 akibat COVID-19 memaksa jutaan usaha kecil dan menengah gulung tikar. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sekitar 88% perusahaan terdampak langsung akibat krisis tersebut. Hal ini sejalan dengan Forbes, majalah bisnis dan keuangan tersohor. Kondisi perekonomian dan geopolitik membuat perusahaan ragu-ragu untuk merekrut karyawan dengan dalih menghemat pengeluaran. Selain itu, kalau kata ahli ketenagakerjaan dari Amerika Serikat Brian Creeley, rasio pencari kerja saat ini lebih banyak dibandingkan posisi yang ditawarkan. You have a lot of increased competition. So a job that might only get 100 applications in a normal job market is now receiving 1,000. I've even seen some as high as 2,000 or 3,000 candidates for a single position. Now with those odds, it's nearly impossible to stand out, let alone try to get through an interview process and get hired.
Selain itu, Brian menyebut para pencari kerja seringkali terkena job ghosting atau fase di mana perusahaan secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan menghentikan semua komunikasi dengan pencari kerja. Hal ini dapat terjadi pada berbagai tahap proses perekrutan, termasuk selama wawancara awal setelah menerima surat penawaran. Janji 19 juta lapangan kerja baru yang dijanjikan Wakil Presiden Gibran jangan jadi omong-omong saja. Saat ini publik menunggu bukti, bukan sekedar bunyi yang hanya menggema 5 tahun sekali. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Kalau kamu punya pengalaman sulit yang mencari kerja, share di kolom komentar ya.